Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah klik di video saya ini. Mudah-mudahan Anda bertambah sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membicarakan tentang efisiensi anggaran Indonesia pada tahun 2025. Jadi Prabowo Subianto kemarin menerbitkan Impres nomor 1 2025 tentang perampingan efisiensi atau pengurangan untuk belanja negara pada tahun 2025. Jadi ada sebanyak 306,69 triliun anggaran ini akan dikurangi dan 256 untuk kementerian dan lembaga serta 50,59 untuk transfer ke daerah. Jadi uang ini rencananya itu akan digunakan untuk makan gizi gratis. Jadi Prabowo dia komitmen untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan dia kemarin waktu di kampanye, bahwa makan gizi gratis ini adalah program unggulan dan program yang harus dikerjakan. Jadi Prabowo menggunakan segala macam untuk bisa program ini terrealisasi dengan harapan ini adalah investasi jangka panjang, investasi untuk anak-anak Indonesia ke depan bisa berpikir dengan lebih baik, tentu menghasilkan karya-karya lebih baik dan bisa bersaing di dunia internasional. Memang ini suatu hal yang sangat menarik sebenarnya, cuma nanti kita lihat apakah makan gizi gratis ini akan bisa memberi efek kepada Indonesia, tapi tidak sekarang, untuk jangka waktu yang agak panjang, menengah minimal kan, karena kalau untuk jangka pendek itu tidak bisa terrealisasi. Jadi timbul pertanyaan, bagaimana kalau anggaran ini dipangkas? Tentu pelayanan publik kepada masyarakat tentu akan berkurang. Tetapi di sini yang dipangkas itu adalah anggaran-anggaran yang sifatnya seremonial, perjalanan dinas, lokal karya, kajian-kajian yang sifatnya itu tidak perlu begitu banyak gitu. Jadi inilah yang dipangkas oleh pemerintah sekarang ini. Sementara untuk hal-hal yang lain seperti tenaga honorer ini tidak ada pemberhentian. Memang kemarin ada itu tenaga honorer dari TPRI dan RRI itu mengadu kepada DPR, mereka tidak bisa bekerja lagi karena tidak punya anggaran. Ternyata ini diselesaikan dan orang itu tidak jadi diberhentikan atau di PHK oleh TPRI dan RRI. Dan ini berlaku juga untuk instansi-instansi yang lain. Begitu juga dengan dana sosial tetap diberikan kepada masyarakat. Seperti biasa yang menerima dana sosial itu ya tetap menerima gitu. Cuma ya jadi permasalahan ya tentu data itu lebih up to date gitu. Jadi kan Indonesia ini selalu seperti itu. Banyak yang tidak tepat sasaran karena apa? Banyak orang yang tidak bertanggung jawab sehingga uang negara itu tidak tepat kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Jadi ini suatu langkah yang sangat bijak yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, oleh pemerintah sekarang ini, bahwa selama ini kita Indonesia banyak menghambur-hamburkan uang yang tidak berguna untuk kepentingan masyarakat dan tidak ada efeknya bagi masyarakat. Kalau kita lihat acara-acara seremonial itu hanya untuk segelintir orang aja yang menikmatinya. Tapi mudah-mudahan langkah ini bisa didukung oleh masyarakat dan orang awam serta masyarakat sipil. Kita sebagai masyarakat ya kita tetap mendukung kegiatan-kegiatan pemerintah yang sifatnya positif, yang membangun dan bisa membuat Indonesia ini lebih maju. Lalu bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi? Nah ini jadi pertanyaan seperti itu. Banyak juga orang berkata kalau uang itu sudah dipangkas, bagaimana pertumbuhan ekonomi nanti di daerah terutama gitu. Sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu tetap akan berjalan karena nanti makan gizi gratis itu kan melibatkan masyarakat juga, melibatkan juga para UMKM gitu. Jadi kan nanti pakai giras ada yang namanya susu, ada yang namanya telur, ada yang namanya nasi, bermacam-macam. Jadi di sini UMKM pun juga bisa bergerak gitu. Jadi pertumbuhan ekonomi tidak akan terhalangi, pelayanan masyarakat tidak dikurangi, dan kecerdasan masyarakat terutama anak-anak bisa dipercepat atau menjadi lebih baik lagi. Jadi ini suatu hal yang sangat menarik dan sangat menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan. Nah, bagaimana dengan sektor-sektor yang lain? Sektor-sektor lain tentu pihak-pihak swasta bisa untuk memberi peranan yang lebih besar. Jadi kita Indonesia ini kan selalu berharap kepada pemerintah untuk memberikan job, pekerjaan, proyek, sehingga pihak-pihak swasta tidak bisa bekerja dengan maksimal. Jadi kita harap ke depan pemerintah ini juga bisa memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan, membuka lapangan kerja sehingga ekonomi itu tetap berputar dan kita tidak berpangku kepada pemerintah aja masalah ekonomi ini.
Jadi mudah-mudahan langkah-langkah terapkan pemerintah ini bisa dijalankan dengan baik dan benar dan bisa terrealisasi sebaik-baiknya. Jadi bagi Anda yang tidak sependapat atau ada hal yang kurang-kurang dari saya, nanti Anda bisa bicara di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.